Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Rafiuddin, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 25404110551. Pada kesempatan uji kinerja ini, saya akan menyampaikan materi hidup damai dengan saling memaafkan. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah dengan harapan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Silakan Mas Deka, mimpin doanya. Hari ini anak-anak berangkat semua? Berangkat semua? Berangkat. Pak Guru tidak akan berhenti memberikan motivasi terhadap anak-anak. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan berhasil. Kalian harus bersungguh-sungguh. Belajar yang sungguh-sungguh. Tadi malam ada yang belajar nggak di rumah? Bagus. Belajar ya. Belajar. Pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari dengan materi hidup damai dengan saling memaafkan. Dengan tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan arti maaf dan memaafkan. Apa arti maaf dan memaafkan? Mengapa perlu minta maaf dan memaafkan? Apa manfaat dari maaf dan memaafkan? Maafkan aku, kamu aku saling ciptakan. Oke, tepuk tangan dulu ya. Perhatikan coba. Dua orang berjabatan tangan di benak Anda, di pikiran anak-anak, kira-kira ngapain? Pasti dia sajabatan. Minta maaf. Kenapa minta maaf? Paling berdua lagi ada kesalahan, ribut, tengkar, sehingga minta maaf dan memaafkan. Sedang melompat-lompat di hutan. Bubur ingin pergi ke danau untuk menemui Bobo, Zing, dan Jeje. Saat sedang melompat-lompat, kaki Bubur menginjak kotoran sapi. Rupanya ada kotoran sapi di bawah tumpukan jerami. Bau, kata Bubur kesal. Bubur ke tempat lompatannya supaya cepat sampai danau untuk mencuci kakinya. Aduh, teriak Bubur karena terpaksa. Karena buru-buru, Bubur tidak melihat ada kulit pisang. Bubur terpaksa meneruskan perjalanan sambil menahan sakit supaya cepat sampai danau. Sesampainya di danau, Bubur mengeluh kepada Bobo, Zing, dan Jeje. Kaki Bubur kotor dan bau kotoran sapi. Badan Bubur juga sakit karena terpleset.
Tiba-tiba terdengar suara tertawa dari belakang semak-semak. Bom-bom mencabut semak-semak untuk mengetahui siapa yang tertawa. Ternyata kancil yang sedang tertawa. Kenapa kamu tertawa, kancil? Tanya Jeje. Akhirnya aku bisa membalas perbuatanmu dulu, Bubun, jawab kancil. Apa itu maaf? Dalam Al-Quran, maaf disebut al-afu, yang artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maaf berarti ungkapan penyesalan. Memaafkan berarti rela menghilangkan rasa marah dan tidak membalas dendam. Mengapa kita harus memaafkan? Satu, karena semua manusia pasti pernah berbuat salah. Dua, meminta maaf menunjukkan kerendahan hati. Dan yang ketiga, ucapan maaf dapat memperbaiki hubungan. Dan permintaan maaf yang tulus yang diucapkan akan membawa kedamaian. Nah, itu ya manfaat dari minta maaf. Nah, ini tentunya menjadi teladan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah merasa, tidak pernah menyimpan dendam terhadap siapapun. Musuh pun Rasulullah maafkan. Orang yang mau membunuh pun dimaafkan oleh Rasulullah. Ini termasuk teladan Rasulullah. Manfaat sikap memaafkan yang pertama menenangkan hati. Yang kedua, menjaga persaudaraan dan pertemanan. Dan yang ketiga, mendapat pahala dari Allah. Jelas kalau kita maafkan duluan apalagi ya dapat pahala. Nah, cara menumbuhkan sikap memaafkan. Bagaimana agar dalam diri kita itu tumbuh untuk memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama, belajar mengendalikan emosi. Terus, ini menyadari bahwa semua orang pasti berbuat salah. Dan yang ketiga, tidak perlu membalas keburukan dengan keburukan juga. Dan yang keempat, mendoakan orang yang menyakiti agar bisa berubah. Anak-anak, pembelajaran agama Islam pada hari ini menggunakan PBL, Problem Based Learning. Artinya nanti ini ada kasus ya. Ada kasus dan nanti kasus ini kalian pecahkan bersama teman-teman, dan ini kelas ini akan saya jadikan dua kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2. Akan saya hitung 1, 2, 1, 2. Yang 1 kelompok 1, yang 2 kelompok 2. 1, 2, 3. Oke, langsung saja Pak Guru akan bagi kelompok 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yang nomor 1 kelompok 1, yang nomor 2 kelompok 2. Kelompok 1 berada di sebelah kanan Pak Guru dan kelompok 2 berada di sebelah kiri Pak Guru. Nanti akan Pak Guru bagikan lembar kerjanya. Ini setiap kelompok dapat ya. Nanti silahkan masalah ini diuraikan.
Tentunya di sini sudah ada beberapa poin pertanyaan yang kalian jawab nanti. Silakan. Dan nanti perlu diketahui setelah selesai kalian berdiskusi, nanti tiap kelompok mempresentasikan ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Dan setelah selesai, kelompok yang lain, kelompok satu presentasi, kelompok dua nanti boleh bertanya dan dijawab oleh kelompok satu. Begitu seterusnya. Pak Guru kasih waktu diskusi 10 menit ya dari sekarang. Silakan berkelompok. Ini lembar kerja kelompok atau LKPD. Tiap kelompok akan mendapatkan satu. Silahkan di sini sudah ada uraiannya, ada pertanyaan dan kolom jawabannya. Silahkan kamu diskusi ya. Dan ini kelompok dua, silahkan ya ditulis. Ada yang mau tanyakan? Oh iya, ini dijawab di sini. Kamu ini diskusikan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 diskusikan. Nanti kamu jawab di situ. Nanti ditentukan ketua kelompoknya siapa? Tentukan. Di sini ada yang mau tanyakan? Ini kan uraiannya. Ini pertanyaan. Setiap pertanyaan kalian diskusikan dengan teman-temannya. Cari di buku ataupun ada dari yang tayangan yang Pak Guru tayangkan atau video. Silakan kamu diskusikan, dijawab di sini. Pak Raffi mau tanya. Ya, tanya apa? Yang nomor 3 itu maksudnya gimana? Nomor 3. Sikap memaafkan bukan hanya berarti mengatakan iya, saya maafkan. Menurutmu apa? Kadang orang kan, maaf deh. Tapi orang yang disalahin, ini kasusnya kayak bu guru, bu kelasnya. Dia mungkin tidak hanya sekedar mendengar kata maaf, tapi bu guru itu menginginkan apa terhadap Mas Dino, gitu loh maksudnya. Mungkin kamu bisa diskusikan. Kasih ya Pak. Oh ya, sama-sama. Ini yang mau presentasi pertama kali siapa? Kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi dengan uraian masalah sebagai berikut. Saat bermain sepak bola di halaman sekolah, tendangan bola Dino tidak sengaja mengenai pot bunga milik kelas lain hingga pecah. Teman-teman sekelasnya melihat kejadian itu. Dino merasa takut dan bingung harus berbuat apa. Menurutmu apa langkah pertama yang paling benar yang harus Dino lakukan? Meminta maaf terhadap guru telah memecahkan potnya karena tidak sengaja. Tuliskan contoh kalimat permintaan maaf yang baik menurutmu. Bu Guru, saya minta maaf, potnya pecah. Saya tidak sengaja saat main bola. Tendangan bola saya mengenai pot di depan kelas. Sekian presentasi kami. Diucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Silakan kelompok 2 bertanya. Dino seharusnya tidak cukup hanya minta maaf, tapi harus mengganti potnya. Silakan dijawab untuk kelompok 1. Ya, saya terima masukan dari kelompok 2. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Boleh, silakan kembali. Satu, menurutmu apa langkah pertama yang paling benar yang harus Dino lakukan? Mengapa langkah itu penting? Jawaban, mengganti potnya dengan pot yang baru dan minta maaf karena potnya pecah kena tendang bola Dino. Lalu Dino ganti potnya dengan pot yang baru. Dino minta maaf karena Dino telah memecahkan potnya. Jika kamu adalah wali kelas dari kelas yang pot bunganya pecah, kalimat seperti apa yang ingin kamu dengar dari Dino saat ia datang menemuimu? Tuliskan contoh kalimat permintaan maafan yang baik menurutmu. Jawaban, saya minta maaf, aku telah mecahin pot di depan kelas. Saya janji tidak akan mengulangi lagi. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 2.
Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok 1 untuk bertanya dengan hasil presentasi dari kelompok 2. Kenapa harus diganti potnya? Potnya kan memang udah jelek. Karena Dino bertanggung jawab atas perbuatannya. Luas sekali ya. Karena Dino merasa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Tepuk tangan. Dua jawaban dari kelompok 1 dan 2 itu berbeda. Tetapi satu kesamaan. Apa? Tanggung jawab. Sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, itu harus minta maaf. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran di pagi hari ini adalah yang pertama, maaf dan saling memaafkan itu penting. Karena manusia adalah tempatnya salah. Dan yang kedua, maaf dan saling memaafkan bisa mempererat persaudaraan. Dan yang terakhir, memaafkan bisa menghilangkan rasa dendam. Apakah kita mudah memaafkan orang lain? Mudah enggak? Mudah. Apakah kita pernah meminta maaf atas kesalahan kita? Apakah pernah? Pernah. Apakah kita masih menyimpan rasa dendam? Tidak. Memaafkan bukan berarti lemah. Tetapi justru tanda kekuatan hati. Apakah kalian paham dengan Apakah kalian paham? Paham, alhamdulillah. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar pentingnya menyatakan penyesalan. Mari pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Dan tetap ingat, di rumah belajar. Kalian jangan hanya mengandalkan belajar di kelas bersama Bapak Ibu guru, tetapi di rumah kalian juga harus belajar. Belajar. Pembelajaran pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.